Oke, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi dokter dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Kadi Edi Sparma. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan sari pustaka yang berjudul Efektivitas Penggunaan Madu Trigona dalam Upaya Penyembuhan Ulcus Diabeticum. Nah, seperti yang kita ketahui, diabetes merupakan suatu penyakit ataupun gangguan dari metabolik yang dikaitkan dengan tingginya kadar gula darah melebihi dari normalnya. Dan juga diabetes ini disebabkan oleh gangguan dari produksi insulin ataupun sensitivitas insulin. Nah, menurut data dari Riskesdas, yaitu adalah prevalensi diabetes mellitus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 6,9% menjadi 8,5% pada tahun 2022. Dan juga WHO eh, mendata bahwa peningkatan status dari peningkatan jumlah diabetes mellitus di dunia itu semakin tahunnya semakin meningkat. Nah, untuk menghindari dari suatu komplikasi yang paling sering dari diabetes mellitus adalah ulcus diabeticum. Nah, ulcus diabeticum ini adalah suatu terganggunya proses perfusi jaringan akibat proses angiopati, terjadi penebalan tunika intima pada pembuluh darah, bahkan kebocoran albumin pada kapiler. Hal inilah yang menyebabkan dari komplikasi diabetes mellitus yaitu berupa ulcus diabeticum. Nah, salah satu perawatan yang sesuai untuk perawatan luka diabetes mellitus atau ulcus diabeticum ini adalah tiga dasar perawatan ulcus, yaitu ada debrideman atau menghilangkan jaringan nekrotik, ada offloading ataupun mengurangi aktivitas ataupun mengurangi tekanan pada daerah kaki serta kontrol infeksi. Nah, dari modern dressing itu menggunakan antimikroba seperti sitosan dan lain sebagainya. Tapi hal ini memiliki kelemahan, yaitu harganya yang mahal dan penggunaannya yang belum lumrah di masyarakat seperti itu. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka salah satu terapi non farmakologis itu menggunakan bahan alam itu terdapat beberapa suatu penelitian yang menyatakan bahwa madu yang secara akhir-akhir ini itu ngetren itu madu trigona itu mengandung flavonoid, berbagai jenis vitamin dan mineral serta enzim katalase yang berperan sebagai antibakteri dan antiinflamasi dalam membantu proses penyembuhan ulcus diabeticum. Dengan adanya hal tersebut, maka diharapkan dengan adanya sari pustaka ini maka mampu meningkatkan inovasi dari penggunaan bahan herbal, yaitu dari bahan-bahan alam seperti madu trigona sebagai upaya untuk mempercepat ataupun membantu penyembuhan dari ulcus diabeticum ini. Nah, seperti untuk tinjauan pustakanya itu dari ulcus diabeticum, di mana definisinya adalah ulcus diabeticum merupakan kerusakan yang terjadi pada sebagian atau partial thickness atau keseluruhan full thickness daerah kulit yang meluas ke jaringan bawah kulit, tendon, otot, tulang ataupun persendian yang terjadi pada seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus. Nah, untuk etiologi dari ulcus diabeticum ini yaitu biasanya disebabkan oleh berbagai komponen meliputi neuropati sensori perifer, trauma, deformitas, iskemia, pembentukan kalus, infeksi, dan edema. Di mana faktor lainnya seperti usia tua, kontrol gula darah yang buruk, kontrol hiperglikemia yang berkepanjangan, dan juga kurangnya perawatan kaki secara berkala ini mampu menjadi etiologi ataupun faktor risiko dari ulcus diabeticum. Nah, apabila ulcus diabeticum ini tidak ditangani dengan baik dengan perawatan yang secara berkala dan secara yang tepat, maka ulcus diabeticum ini akan mengakibatkan infeksi secara meluas dengan tingkat amputasi yang cukup tinggi. Nah, untuk patofisiologi dari lupus diabeticum itu ada beberapa patofisiologinya. Yang pertama dari neuropati perifer, di mana pada mekanisme neuropati sensorik perifer, seseorang tidak dapat merasakan luka sehingga menjadi penyebab utama dari lupus diabeticum. Nah, untuk patofisiologi neuropati perifer ini sekitar 45 sampai dengan 60% itu merupakan neuropati perifer, di mana neuropati perifer dibagi menjadi tiga, yaitu neuropati motorik, di mana terjadi peningkatan dari tekanan di kaki sehingga adanya abnormalitas pada kaki, adanya neuropati sensorik di mana kaki tersebut tidak hilangnya rasa pada kaki, serta otonomi yaitu adalah keringnya pada kaki sehingga kaki pecah-pecah yang menjadi ruang masuk dari bakteri atau kuman tersebut yang menginfeksi, yang nantinya akan menginfeksi pada
ulcus diabeticum ini. Nah, selanjutnya adalah gangguan pembuluh darah. Untuk gangguan pembuluh darah, yaitu dari peripheral vascular disease, itu dapat menyebabkan usaha untuk penyembuhan infeksi akan terhambat karena kurangnya oksigenasi dan kesulitan penghantaran antibiotika ke bagian yang terinfeksi. Inilah yang menyebabkan dari ulcus diabeticum ini sulit untuk diobati. Nah, selanjutnya adalah status aliran vena, di mana adanya status aliran vena ini ditandai dengan adanya edem. Status vena biasanya diakibatkan oleh fungsi fisiologi pengembalian darah dari ekstremitas bawah menuju jantung itu bermasalah terganggu. Nah, untuk klasifikasi dari ulcus diabeticum ini itu terdapat beberapa klasifikasinya. Yang pertama itu adalah grade 0, itu klasifikasi menggunakan Wagner, di mana grade 0 itu terdapat selulitis dengan tidak tampak lesi terbuka. Untuk grade satunya itu adalah ulkus pada daerah superficial. Selanjutnya adalah grade 2 itu ulkus dalam mencapai tendon, tulang dan sendi atau joint capsule. Serta grade 3 itu terdapat infeksi seperti abses dan juga osteomyelitis. Selanjutnya adalah grade 4 terdapat gangren dan pada punggung kaki, serta untuk yang terakhir adalah grade 5 itu gangren menyeluruh pada punggung kaki. Nah, kita masuk pada madu trigona. Seperti yang kita ketahui, terdapat berbagai jenis madu yang berkembang di pasaran saat ini. Di mana madu yang akhir-akhir ini terkenal atau ngetren itu adanya madu trigona. Madu trigona ini merupakan bahan produksi non kayu yang berasal dari hutan. Nah, untuk madu trigona itu diproduksi oleh lebah trigona spp atau yang sering kita sebut atau sering kita kenal dengan lebah kelanceng. Nah, untuk madu dari lebah trigona ini merupakan madu terbaik karena mengandung bipolen paling tinggi serta memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan madu dari lebah bersengat jenis Apis sp ini. Dan juga perlu diketahui untuk madu untuk lebah trigona ini itu lebah yang satu-satunya tidak memiliki sengat atau stingless bee. Dan selanjutnya adalah kandungan dari madu trigona ini itu terdapat berbagai jenis kandungan, yang di antaranya adalah jenis gula monosakarida, fruktosa dan glukosa. Dengan adanya tersebut maka gula ataupun monosakarida ini itu gampang ataupun sangat mudah diserap oleh tubuh. Lainnya adalah asam amino esensial seperti lisin, histidin, dan triptofan itu yang membantu dari pembentukan jaringan. Ada kandungan asam organik, ada mineral seperti sulfur, kalsium, mangan, zat besi, fosfor, klor, iodin, seng, dan juga natrium. Ada vitamin, di sini nutrisinya ada vitamin A, B kompleks seperti B1, B2, B3, dan B6, serta vitamin C, serta enzim invertase, glukosa oksidase, peroksida, dan juga lipase untuk pembentukan dari H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran madu trigona itu mengapa efektif dalam penyembuhan dari ulcus diabeticum. Di mana untuk dari perannya itu dibagi menjadi tiga, yaitu peran dari sebagai antibiotik, kedua itu peran sebagai antiinflamasi, serta yang ketiga itu menstimulus dari mempercepat penyembuhan dari luka. Yang pertama kita melihat dari peran madu trigona sebagai antibiotik, di mana terdapat beberapa faktor yang menjadikan madu trigona itu sebagai antibiotik. Yang pertama itu adalah kandungan air yang sedikit, di mana madu trigona ini mempunyai 18% 18% air, yang itu merupakan kandungan air yang sedikit dengan aktivitas air itu rendah. Di mana dengan adanya aktivitas air yang sedikit atau yang rendah, maka akan menghambat pertumbuhan bakteri pada ulcus diabeticum karena bakteri tersebut lebih gampang tumbuh pada aktivitas air yang lebih tinggi dari aktivitas 18% tersebut. Dan selanjutnya adalah tingkat keasaman atau pH yang rendah, di mana pH dari madu trigona ini itu sekitar 3,9 pH-nya. Dengan pH yang rendah ini merupakan kondisi lingkungan yang tidak disukai oleh bakteri, di mana itu akan menghambat dari perkembangan bakteri patogen. Di mana seperti yang kita ketahui, madu trigona ini apabila kita uh, rasai atau kita coba, maka rasanya itu lebih asam daripada madu-madu lainnya seperti itu. Dan selanjutnya adalah mengandung hidrogen peroksida atau H2O2 yang dapat sebagai antiseptik
yang menghambat pertemuan bakteri pada ulkus diabeticum. Selain faktor non peroksida, yaitu seperti enzim lisosim, enzim fenolik, asam fenolik, serta flavonoid sebagai antioksidan dalam menghambat pertumbuhan bakteri, di mana eh, dalam madu trigona ini itu mengandung asam fenolik yang sangat tinggi, dan inilah yang menyebabkan madu trigona ini mempunyai aktivitas antioksidan yang tinggi dalam penyembuhan luka seperti itu. Nah, selanjutnya adalah faktor fitokimia, di mana terdapat berbagai jenis fitokimia ataupun zat-zat senyawa penyembuhan pada madu trigona ini. Seperti salah satunya adalah faktor fitokimia itu adalah metil 3,5 dimetoksik 4 dehidrobenzoat yang merupakan zat antimikroba untuk membunuh mikroba dan juga jamur. Dan selanjutnya adalah mengandung enzim glukosa oksidase. Nah, enzim inilah yang akan mengkatalis perubahan glukosa menjadi gluconolaksid dan juga H2O2 tersebut, atau hidrogen peroksida. Dengan adanya enzim glukooksidasi ini, maka bisa meningkatkan H2O2 yang nantinya akan menjadi aktivitas dari membunuh kuman ataupun bakteri tersebut. Nah, ini merupakan yang kedua, itu adalah peran madu trigona dalam penyembuhan ulkus diabeticum dari aspek antiinflamasinya. Di mana madu trigona ini itu memiliki antiinflamasi dari madu trigona dapat dihubungkan dengan sifatnya yang higroskopis, sehingga memastikan penyerapan edem yang cepat. Di mana madu trigona ini efektif untuk membersihkan dasar luka ulkus diabeticum dari infeksi dan eksudat dalam waktu yang cepat. Maka dari itu, inflamasi itu dapat diatasi dengan cepat. Nah, selanjutnya adalah peran yang ketiga, itulah stimulasi dan mempercepat penyembuhan luka. Mengapa madu trigona ini bisa menstimulasi atau mempercepat penyembuhan luka? Itu terdapat beberapa mekanisme atau faktornya, yaitu yang pertama adalah substansi yang mendukung granulasi dan epitelasi pada jaringan, sehingga terbentuk epitel jaringan baru yang lebih cepat daripada dengan menggunakan mekanisme-mekanisme yang lama seperti itu. Selanjutnya adalah hidrogen peroksida, yaitu H2O2 yang dapat menstimulasi angiogenesis pada level yang rendah atau membentuk jaringan pembuluh darah baru. Selanjutnya adalah kandungan nutrisi madu seperti yang disebutkan tadi, seperti ada vitamin, ada asam amino, dan juga elemen-elemen lain seperti mineral dan lain sebagainya, itu dapat menunjang dari proses penyembuhan luka. Dan yang terakhir adalah penurunan tekanan hidrostatik pada cairan interstitial, itu mengakibat adanya peningkatan sirkulasi darah. Nah, di sini setelah saya menjelaskan tentang peranan ataupun efektivitas dari penggunaan madu trigona dalam penyembuhan ulkus diabeticum, maka tahapan terakhir adalah bagaimana cara penggunaan dari madu trigona dalam perawatan ulkus diabeticum ini. Secara umum, untuk perawatan luka dari ulkus diabeticum itu tetap sama seperti diberi deman, dibersihkan dulu lukanya, tetapi tambahan yang bisa diberikan kepada pasien adalah dengan mengoleskan madu trigona ini, di mana sebagai agen pengobatan luka tropikal pada ulkus diabeticum, madu trigona mudah diserap kulit karena kandungan gulanya itu seperti monosakarida yang lebih cepat diserap oleh kulit, sehingga dapat menciptakan kelembaban kulit dan memberi nutrisi yang dibutuhkan. Dan juga madu trigona ini aman untuk dioleskan langsung ke daerah luka yang terbuka karena madu memiliki sifat larut dalam air dan mudah dibersihkan. Serta penggunaan madu pada penyembuhan ulkus diabeticum itu bergantung pada jumlah eksudat yang diproduksi oleh ulkus diabeticum tersebut. Nah, apabila uh, ulkus diabeticum ini tidak terlalu mengeluarkan eksudat, maka penggantian balutan itu bisa dilakukan 3-4 kali seminggu. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya temui dan saya pergunakan untuk cari pustaka ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada saran dari dokter dan juga rekan-rekan sekalian, dipersilakan.